Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue ya, Angler DDK. Sekarang gue mau bongkar reel gue yang biasa gue pakai ya. Ini mereknya Lizard Colorful guys. Jangan salah, ini reel murah guys, yang harga cuma 260, 270 sampai 300.000. Cuma handlenya gue pakai Fugu Arnius. Tahu kan Fugu gue yang kuning yang pernah yang sering gue pakai. Ini handlenya gue pasang di sini, sama tension, tutup tension, sama spool gue pakai Black Rose guys, produk dari Lizard juga. Nah sekarang gue mau bongkar karena kemarin waktu gue uncal, waktu pas dapet babon ya, sempet dibawa nyangkut ke dalam ganggang sampai gue paksa gue tarik-tarik. Nah sekarang nih agak kasar nih suaranya nih. Waktu kemarin sih gue pakai aman-aman aja. Sekarang gue mau cek dalamnya sekalian. Kalau kalian mau tahu isi dalamnya Lizard Colorful seperti apa ya, bisa disimak videonya. Langsung aja kita bongkar guys. Oke, pertama kita bongkar ininya dulu guys, tutup spoolnya, sama spoolnya kita keluarin. Nah seperti ini guys. Setelah itu baru kita buka handlenya. Nah udah buka. Ini drag, kita muternya ke belakang guys. Kita puternya ke belakang. Kalau kita muternya ke depan kita ngencengin, tapi kalau kita mau mendorong kita puter ke belakang. Simple dia, beda sama Fugu ada pernya, tapi kalau dia simple kayak reel lain guys. Nah langsung kita buka bodinya. Nah kalau kita mau bongkar bodi yang sebelah sini guys, usahakan tutupnya ini yang kotak yang kecil ini nih, kita keluarin dulu guys. Nah seperti ini guys ya, kita buka dulu nih.
seperti ini. Karena kalau itunya nggak kita buka, itu bukanya agak susah, makanya itu kudu kita keluarin dulu guys. Nah setelah itu baru kita buka bodinya. Seperti apa dalamnya bisa dilihat guys. Nah seperti ini guys. Sini dia pakai bearing. Tapi di tension dia nggak pakai bearing seperti bugu ya, dia langsung kuningan buat kunci spool. Jadi kita nggak usah khawatir takut karat guys. Nah langsung aja kita bongkar semuanya ya dari gear. Kayaknya udah lengket banget ini. Kelemahan semua reel kalau buat ditarik paksa atau dibetot paksa saat nyangkut, atau buat ngebetot babon gede guys, itu kelemahannya di sini guys. Asal kalian tahu ya, ini sering diperhatikan dari pinion ya, gear pinion. Ini adanya di spool guys. Di spool larinya ke tension, dia nyambung ke gear besar atau gear nanasnya. Ini dia, ini mudah banget kemakan ya guys. Kalau udah tajam itu digulung udah gak bakal enak guys, pasti berisik. Nah, kayak gini nih, ini udah tajam nih. Tapi kalau untuk yang model kayak gini kayaknya gue rasa banyak. Kalau untuk yang model Fugu ya agak susah nyalinya. Kalau ini kayaknya sih masih banyak. Jadi kita bisa pakai bekas copotan atau kanibalan kita bisa ganti yang ini. Untuk yang lain sepertinya sama aja. Di dalam sini ada bearing juga, nggak banyak pakai bearing ya. Saya bersihinnya juga nggak terlalu ribet, bersihin bearing, nggak usah takut karat. Bearingnya cuma ada di depan doang sama di sini, dua di tension nggak ada. Selebihnya seperti ini guys, tinggal kita bersihin bekas-bekas pelumas yang udah lengket kecampur air. Insya Allah nanti enteng lagi guys. Oke guys, dilanjut. Oke guys, langsung aja kita bersihin. Di sini gue cuma bersihin sisa-sisa gemuknya aja ya, gua nggak bersihin secara tuntas. Kalau kalian pengen bersihin bener-bener bersih, kalian bisa pakai WD, bisa juga pakai thinner, dan bisa juga pakai bensin guys. Sini gue cuma bersihin bekas-bekas pelumas yang udah nggak ini ya, yang udah lengket ya, campur air, kotor semuanya, terutama yang buat nempel-nempel ke body sama ke bearing, tension juga guys, karena itu pengaruh buat lemparan jadi seret guys, suara reel juga jadi kasar. Paling cuma gue kasih minyak aja guys. Nah sini gue ada dua, ada pelumas, ada juga minyak. Kalau minyak sih gampang guys,
Bisa juga kalian pakai minyak mesin jahit guys, atau yang namanya minyak Singer. Nah, setelah kita bongkar seperti ini ya guys, masangnya jangan sampai lupa guys. Terutama gigi ini ya guys. Nah, masangnya jangan sampai terbalik guys. Jadi yang bodinya rata itu kita pasang di atas, tapi yang agak ngebentuk cembung atau cekung, yang agak ngebentuk guys, seperti ini adanya di depan. Nah, yang ini adanya di belakang, seperti ini guys. Ini yang di depan kita pasang di bawah, yang kasar, yang rata, yang alok, yang rata kita pasang di atasnya seperti ini. Nah, nggak lupa juga ini ada kampas ya. Kampasnya udah karbon guys. Kita pasang di bawahnya. Ini ada gear nanas guys, kayaknya gear nanasnya udah kotor banget. Sini gue cuma bersihin aja, tapi nanti gue kasih pelumas lagi guys di gearnya, karena pengaruh ya, kalau pelumasnya habis itu bisa makan gear guys, kayak tadi, terutama gear pinion yang kecilnya. Terus masang ininya jangan sampai terbalik ya guys. Nah, di sini ada gigi nih, ada gigi di sini buat kuncian. Di sini juga ada guys. Nah, ini fungsi tumbarnya buat ini guys, jadi harus pas. Jadi ketika tumbar normal ya, dia posisinya rata guys. Nah, kunci seperti ini. Tapi ketika kita tumbar, kita turunin, tak, dia tiba-tiba naik guys. Jadi posisi nggak nyangkut di gear, makanya dia nanti kita lempar bisa ngulur. Tapi ketika tumbarnya atau handle kita gulung, tak, kunci, dia bakal normal kencang lagi guys.
kita pasang lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan guys. Ada per 2 kita pasang di sini, 2 ya guys. Seperti ini guys pernya. Nah, seperti ini ya. Baru kita pasang bodinya. Simpel guys, nggak banyak isinya, cuma itu aja. Nanti untuk minyak bisa kita pasang ke bearing ya guys. Oke guys, langsung aja. Nggak usah terlalu kencang guys, kalau mau kencengin ini nggak usah terlalu kencang. Karena kalau kita kencenginnya terlalu kencang, nanti makannya ke body guys, jadi oilnya itu jadi selek atau jadi kendor, nggak bisa kencang lagi. Kalau udah ada kejadian seperti itu, kalian bisa gunakan inisiatif. Jadi bautnya itu guys ya, bisa kalian tetesin lem power guys, jadi nggak usah bodinya, cukup ininya aja guys, bautnya. Setelah bearing yang di sini kita pasang, kita langsung pasang kuncian dragnya ya guys. Buat yang baru-baru bongkar, kalau bisa saat bongkar-bongkar dari handle diperhatikan yang mana dulu yang dibongkar, jadi ketika mau pasang nggak bingung guys, yang mana dulu yang mesti dipasang.
Makanya diusahakan ya, supaya diperhatikan dulu sebelum bongkar. Jadi ketika bongkar diperhatikan dulu apa aja yang baru saja dibongkar. Kalau perlu saat bongkar disusun. Jadi ketika masang kita tahu mana dulu yang harus kita pasang. Kalau kita mau main drag, handle-nya itu harus kita tahan guys. Jadi kalau handle-nya nggak kita tahan ya nggak bisa, takutnya nantinya ada slack atau ada rusak bagian dalam atau kirinya. Makanya kita harus main di handle, kita tahan. Muter tutupnya juga secukupnya aja guys, nggak usah terlalu kenceng. Takutnya kalau kekencengan nanti baut gedenya itu, baut utama selek, jadi nggak bisa ngencengin lagi. Jadi nggak usah terlalu kenceng karena dia punya kuncian sendiri. Jadi sedang aja, setelah itu kita bisa kencengin dengan presan ini guys. Kan ada baut nih buat kunci supaya baut kuncian tadi enggak membuka. Oke guys, sekarang kita bisa pasang lagi spoolnya. Di sini gue masih ada leader ya, jadinya digulungnya juga masih kasar karena leadernya masih ada. Di sini dia ada bearing. Kita minyakin bearingnya. Bisa kita pasang guys. Kita minyakin juga di sini, ada bearing juga di dalam. Nah, yang lebih istimewa magnetiknya guys. Di sini ada 10 magnetik double, 2 kanan kiri. Itu bisa bikin stabil spool guys. Jadinya pengereman itu cukup baik.
stabil, bagus dibanding yang cuma pakai magnet setengah atau separuh aja. Nah ini udah cukup bagus guys. Ini biasanya kalau untuk pakai magnet double seperti ini udah kelas-kelas istimewa guys. Enteng, udah nggak berisik. Kita bisa pakai buat uncal ya guys. Nah, kalau yang berisik ini maklum guys, masih ada leadernya, jadi nyangkut dia guys. Sama gue mau ngenalin guys, jadi buat joran yang gue pakai ya, makanya kalau yang pengen tahu joran UL gue kuat ya seperti ini guys. Nah ini yang gue pakai guys, gue pakai oncak Sauron. Nah, dia ujungnya itu fiber solid. Tadinya gue juga nggak yakin sama di bawahnya guys, karena tipis kopong, jadi gue nggak yakin cuma di bawah. Kalau untuk atas sih gue cukup yakin. Cuma tadi waktu pas pertama gue beli ya guys, itu ternyata terlalu lentur banget guys, sampai gue coba sekali, dua kali, tiga kali mocel terus guys. Terus gue ada inisiatif, jadi joran gua yang tadinya panjang 198 gua potong guys. Kalau untuk ini kemungkinan sisa cuma 170 cm guys, atau 170. Dan ini ring guide nya gua custom sendiri, jadi gua bongkar pasang sendiri. Jadi jangan aneh kalau joran oncak Sauron gue itu beda sama yang asli atau yang baru beli. Kalau untuk bahan semua sama, ini juga waktu gue baru beli juga sama seperti yang di toko, cuma bedanya kalau ini udah gue custom, ringgitnya udah gue bongkar, sama ini juga batangnya udah gue potong sekitar 10 cm, sama ini guys top rootnya juga gue custom semua guys, bisa dilihat. Nah makanya beda, gue custom sendiri. Nah, dan ini ujungnya gua potong sampai 2 ring guide supaya enggak terlalu lentur-lentur banget guys. Makanya gua potong 2 ring guide, sama full bawahnya ini gua potong 10 sentian. Jadi seperti ini, panjangnya juga nggak sama guys. Tapi kalau untuk ini sih gua nggak masalah, yang penting buat pemakaian gue pribadi cukup nyaman ya. Makanya kalau buat teman-teman yang pakai, yang rasa sering mocel, bisa coba inisiatif gua, dipotong ya ujungnya sekitar 1. Kalau mau ragu, kalau memang ragu ya coba dulu 1 dulu, dipotong 1, ujung ring guide nya diganti, diturunin ke bawah. Kalau masih mocel juga bisa dipotong lagi.
satu lagi, jadi 2 ringgit. Nanti kalau misalkan ujungnya nggak pas lubangnya, bisa di amplas guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.